Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tema 6 subtema 2, pembelajaran 2. Nah, sambil melihat video ibu, sama-sama membuka bukunya masing-masing ya nak ya. Sebelum memulai pelajaran, marilah sama-sama kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran 2, subtema 2, dan tema 6. Perhatikanlah gambar-gambar berikut ini. Proporsi apa sajakah yang ditunjukkan oleh gambar-gambar tersebut? Nah, ayo anak-anak ibu semua mengamati dan melihat dan membuka bukunya masing-masing halaman 73. Siapakah di antara kamu yang ingin menjadi pekerja seni? Pekerja seni adalah orang yang memiliki bakat dan kemampuan tertentu yang bekerja di berbagai bidang kesenian. Para penari, pelukis, animator, sutradara, dan pesulap bidang kesenian. Para penari, pelukis, animator, sutradara, dan pesulap merupakan beberapa contoh pekerja seni. Para pekerja seni ini bekerja untuk membuat orang lain merasa senang dan semakin menghargai keindahan di sekitarnya. Jika kamu harus memilih pekerjaan seni, manakah yang paling kamu sukai? Mengapa? Keterampilan dan pengetahuan apa saja yang harus kamu miliki? Kehebatan apa saja yang kalian ketahui dari para pekerja seni? Tuliskan pendapatmu pada secari kertas kecil, lalu tukarkan dengan teman sebangkumu. Berdiskusilah tentang pendapat kalian masing-masing. Nah, yang pertama adalah seorang pelukis, yang kedua adalah seorang sutradara, yang ketiga adalah seorang penari, dan yang keempat adalah seorang pesulap. Nah, dari nomor 1 sampai nomor 4 ini adalah semuanya di bidang kesenian. Apakah kamu menyukai seni tari? Ada banyak penari daerah yang telah berjasa bagi perkembangan seni di Indonesia dan perkembangan. Apakah kamu menyukai seni tari? Ada banyak penari daerah yang telah berjasa bagi perkembangan seni di Indonesia dan memperkenalkan budaya Indonesia ke mancanegara. Para penari daerah biasanya bermula dari kesenangan menari dan menurunkan tradisi seni daerah. Sungguh mulia peran para penari daerah itu. Berikut ini adalah sebuah kisah tentang seorang penari daerah. Nah, mari kita sama-sama kita baca ya nak ya, masing-masing anak-anak ibu di rumah membuka bukunya halaman 74. Kisah seorang penari gandrung Banyuwangi. Seorang ibu bernama Supinah mengisahkan perjalanan hidupnya sebagai seorang penari gandrung. Tari gandrung berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur yang sudah ada sejak zaman penjajahan kolonial Belanda. Tari gandrung merupakan tari penyampaian pesan untuk para pejuang yang bergerilya pada Perang Puputan Banyu tahun 1771. Oleh karenanya, pada awalnya penari gandrung adalah laki-laki. Pada tahun 1895, mulai muncul generasi penari gandrung wanita. Ibu Supina mulai menjadi penari gandrung pada usia 14 tahun, yaitu sejak tahun 1979. Ibu Supina belajar pada sebuah kelompok tari gandrung yang dipimpin oleh Akidah, yaitu Gandrung Akidah. Di sana Bu Supina belajar dengan rajin sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama diperkenankan menari di pentas. Saat itu Ibu Supina sering tampil di pentas untuk acara-acara tertentu seperti undangan atau perkawinan yang biasa digelar di masyarakat Banyuwangi. Ibu Supina tidak pernah menyesali keputusannya untuk menjadi seorang penari gandrung. Ibu Supina bangga karena tari gandrung melambangkan kesuburan. Ibu Supina bahkan pernah diundang menari ke mancanegara seperti Amerika, Korea, dan Cina. Ibu Supina tidak menyangka bahwa profesi sebagai penari gandrung mendapatkan penghormatan yang tinggi. Ibu Supina bangga telah mengenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat di mancanegara. Nah, apakah anak-anak ibu berminat
menjadi seorang penari ataupun sebagai seorang seni, di halaman 76 yaitu ada puisi yang berjudul Puisi Penari karya Hascahya Trilyono Laksono. Ayo sama-sama kita baca. Anggunnya gerak tubuhmu, lentiknya jemari-jemari berpadu indah. Derap langkah gemulai, hentakkan irama mengalun sadu. Lirikan mata yang tajam berubah sekejap menjadi indah. Kibasan selendang emas bergoyang perlahan. Liukan leher mengandung kekaguman. Menari dan terus menari dengan senyum dan ketulusan. Gerakanmu sungguh indah karena engkau menari dengan hatimu. Nah, di sini ada soal dari nomor 1 sampai nomor 5 yang ada jawabannya adalah di atas di dalam puisi penari. Di halaman 78 yaitu ayo mengamati. Seni tari merupakan salah satu bentuk seni yang ada dalam kehidupan masyarakat tradisional. Negara Indonesia yang sangat kaya dengan keragaman seni budaya tentu memiliki seni tari yang banyak jumlahnya, akan tetapi jumlah itu akan terus berkurang apabila generasi muda tidak mengenalnya. Oleh karenanya, sangatlah penting untuk mengetahui tari-tari daerah Indonesia. Yang pertama adalah tari pandet dari Bali, kemudian yang kedua adalah tari saman dari Aceh, dan yang ketiga tari piring dari Sumatera Barat, dan yang terakhir tari remo dari Jawa Timur. Indonesia memiliki ribuan pulau dan perairan laut yang luas. Dengan demikian, Indonesia memiliki potensi sumber daya dari makhluk hidup yang hidup di dan berkembang di dalamnya. Apa saja manfaat makhluk hidup di sekitar kita? Ayo kita membaca. Nah, ayo kita baca sama-sama ya nak ya. Manfaat makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup terdiri atas tumbuhan, hewan, dan manusia. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hewan dan tumbuhan dikelola manusia sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam hayati. Keberadaannya akan terus-menerus ada sepanjang tidak terjadi peristiwa yang membuatnya punah. Tumbuhan membantu lingkungan untuk menyediakan oksigen dan menahan air hujan agar tidak terjadi erosi. Tumbuhan juga berfungsi sebagai perlindungan tanah yang miring agar tidak mudah longsor. Tumbuhan juga bermanfaat untuk menyerap karbon dioksida yang dikeluarkan manusia dan hewan lainnya untuk dimanfaatkan dalam proses fotosintesis. Apakah manfaat hewan bagi lingkungan sekitarnya? Hewan pengurai berfungsi untuk menguraikan sisa makanan menjadi zat makanan yang dapat diserap oleh tumbuhan sebagai zat hara. Dalam mata rantai makanan, hewan bermanfaat untuk menjaga keseimbangan alam. Nah, tumbuhan dan hewan sebagai sumber daya hayati memiliki manfaat yang banyak bagi kehidupan manusia. Beberapa manfaat tersebut sebagai berikut. Yang pertama adalah sumber bahan pangan. Hewan yang merupakan sumber makanan manusia antara lain sapi, ayam, udang, dan ikan. Sedangkan tumbuhan yang menjadi sumber makanan antara lain sayuran, buah-buahan, dan palawija seperti padi, kedelai, dan jagung. Dan yang nomor 2 adalah bahan sandang atau pakaian. Bahan pakaian yang digunakan manusia berasal dari serat tumbuhan dan hewan. Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan seratnya adalah kapas, sedangkan contoh hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah ulat sutra dan domba. Serat-serat ini diolah menjadi benang, yang kemudian dipintal dan ditenun menjadi kain. Nah, itulah yang kita pakai. Yang ketiga adalah peralatan rumah tangga. Banyak perabot rumah tangga terbuat dari kayu yang berasal dari tumbuhan keras. Beberapa contohnya adalah kayu dari pohon jati, cendana, mahoni, dan pinus. Yang keempat adalah produk kesehatan. Tumbuhan dan hewan dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan. Berbagai tanaman obat seperti kunyit, jahe, temulawak, dan kumis kucing dimanfaatkan sebagai obat. Beberapa jenis hewan juga dimanfaatkan untuk obat-obatan seperti kadal, kelelawar, dan
cacing. Kunyit jahe, temulawak biasa kita jumpai adalah di dapur ataupun bisa bahan masakan. Jadi, sesama makhluk hidup saling membutuhkan satu sama lain. Nah, langkah baiknya kita saling menjaga. Tidak boleh merusak tumbuhan, hutan, ataupun menyakitinya hewan. Tidak boleh kita menyakiti hewan. Harus saling menjaga dan menyayangi karena kita sama-sama saling membutuhkan sesama makhluk hidup di sekitar kita. Kita sebagai manusia harus pandai menjaga makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan.